Halo semuanya, orang yang klik video ini gue yakin adalah orang yang mulai peduli dengan masa depan. Dan itu artinya kalian satu langkah lebih maju. Dan tentunya sesuai judul pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang perjalanan menuju perguruan tinggi negeri atau PTN. Tentunya itu adalah hal yang bagus, dan kalau kalian masih pusing tentang apa itu SNBP, apa itu SNBT, dan apa itu TBK, dan yang masih hangat banget nih, tidak lain dan tidak bukan tentunya adalah TKA atau tes kemampuan akademik. Kalian santai aja karena pertanyaan-pertanyaan ini makanya ada kita. Yang perlu kalian ketahui untuk kalian bisa masuk PTN ada 3 jalur nih. Yang pertama adalah jalur SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Ini adalah Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Jalur ini adalah satu-satunya jalur tanpa tes, teman-teman. Yang menjadi acuan penilaian adalah nilai rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5, alias nilai rapor kalian dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1, plus prestasi kalian. Jika kalian punya prestasi, entah itu sertifikat, piala, kalian cantumkan di sini, karena itu akan meningkatkan peluang kalian di SNBP. Nah, jadi SNBP ini step by stepnya tuh gini, teman-teman. Pertama, penentuan kuota untuk jumlah murid yang bisa mengikuti SNBP untuk tiap sekolah, teman-teman. Kuota ditentuin sama pusat nih, berdasarkan akreditas sekolah dan jumlah siswa kelas 12-nya. Nah, aturan mainnya tuh gini. Sekolah dengan akreditas A mempunyai kuota 40%, akreditas B 25%, akreditas C 5%. Dan sekolah yang belum terakreditasi, mohon maaf kalian belum bisa mengikuti SNBP. Kebetulan sekolah kita ada di B+, dan kita punya sekitar 90 lebih murid kelas 12 tahun ini. Itu artinya 90 dikali 25%, kita mendapatkan sekitar 23 orang. Itu artinya SMA Fajrul Islam memiliki sekitar 24 murid yang bisa mengikuti SNBP pada tahun ini. Nah, setelah sekolah mendapatkan data 24 siswa-siswi tersebut yang difilter berdasarkan nilai tertinggi pada nilai raport, sekolah akan mulai input nilai rapor kalian ke sistem yang namanya PDSS atau pangkalan data sekolah dan siswa. Nah, untuk nilai yang diinput mencakup mapel wajib kayak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika wajib, PPKN, sejarah, agama, PJOK, seni budaya, dan informatika kalau ada. Dan semua mapel pilihan, jika kalian milih IPA, itu artinya kalian yang nilai adalah fisika, kimia, biologi, dan matematika tingkat lanjut. Dan jika kalian memilih IPS, kalian memilih sosiologi, ekonomi, dan geografi. Nah, intinya setelah operator selesai input, tugas kalian ini adalah cek kembali apakah nilai yang diinput sekolah sesuai dengan nilai raport kalian. Karena kalau ada nilai yang salah atau enggak sesuai raport, kamu harus hubungi sekolah, minta koreksi sebelum data dikunci. Setelah dikunci, kamu nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kalian cuma bisa pasrah dan ucap bismillah, teman-teman. Nah, setelah sekolah validasi di PDSS, kamu bisa login ke portal SPNB pakai akun yang udah dikasih pihak sekolah nih nantinya. Di situ teman-teman bakal milih jurusan dan universitas. Maksimal boleh 2 pilihan jurusan. Tapi ada aturan mainnya nih. Opsi pertama, kalian memilih 1 jurusan dan universitas. Bebas di mana aja di Indonesia. Opsi kedua, kalian memilih 2 jurusan dan universitas. Tapi salah satunya harus di provinsi yang sama sekolah asal kamu. Misalnya saya sekolah di SMA Fajrul Islam yang berada di DKI Jakarta. Berarti saya wajib punya minimal 1 pilihan di DKI Jakarta. Contoh, saya memilih di ITB dan UNJ. Itu boleh, teman-teman, karena salah satunya UNJ berada di provinsi yang sama dengan SMA saya di DKI Jakarta. Tapi jika kalian memilih UGM dan UB, itu nggak bisa karena dua-duanya ini nggak berletak di DKI Jakarta, teman-teman. Nah, setelah kalian memilih dengan aturan tersebut, sistem bakal langsung menyeleksi otomatis berdasarkan ranking nasional.
menentukan siapa yang lolos dan siapa yang nggak lolos. Yang dinilai itu adalah kombinasi nilai rapor, prestasi, dan seberapa konsisten nilainya stabil naik. Jadi SNBP itu bukan tentang nilai yang tinggi, tapi juga dilihat dari pola peningkatan nilai kalian. Nah, jadi itu adalah proses SNBP dari awal sampai selesai. Secara sederhananya, teman-teman. Ini adalah sebuah kompetisi dengan persaingan yang sangat-sangat ketat dan gak main-main, teman-teman. Buat kalian yang masih kelas 10, pesan saya belajar yang benar, karena garis start sebenarnya dari SNBP adalah saat kalian kelas 10. Maksimalkan nilai kalian dan pastikan kalian konsisten. Buat nilai kalian stabil, lebih bagus lagi, naik signifikan. Saya yakin kalian bisa, saya percaya sama kalian, teman-teman. Masih di ranah yang sama dengan SNBP, kita bakal bahas TKA atau tes kemampuan akademik. Jadi TKA itu digunakan untuk memvalidasi nilai rapor kalian. Gampangnya, nilai rapor kalian adalah hasil dan TKA adalah pembuktian dari hasil tersebut. Jika nilai rapor fisika kalian mungkin 95 terus-menerus nih, dan nilai TKA fisika kalian turun jauh banget, anggap 67, 95, 67, maka sistem bisa mendeteksi nih adanya kejanggalan. Dampaknya adalah peluang lolos SNBP akan menurun karena kamu dianggap tidak jujur dan kredibel. Oke, saya ulang sekali lagi. TKA jadi cara buat buktiin kalau nilai rapor teman-teman beneran hasil kerja keras sendiri, dan kalau ketahuan nggak jujur, peluang kalian di SNBP akan menurun. Sedikit informasi, teman-teman siswa yang dinyatakan lolos pada jalur SNBP dilarang mengikuti jalur selanjutnya, jalur SNBP maupun ujian mandiri. Jadi jangan sembarangan pilih kampus pada SNBP. Dan kita selesai untuk jalur yang pertama, teman-teman. Kita akan membahas jalur yang kedua. Yang kedua ada jalur SNBT, seleksi nasional berbasis tes. Seperti namanya, pada jalur kali ini acuannya adalah nilai tes kalian. Tes apa? Nama tesnya adalah UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Nah, sebelumnya kalian bingung kan tentang SNBT dan UTBK ini? Gampang, gini teman-teman, SNBT nama jalurnya, UTBK nama ujiannya. Oke, sekarang kita bahas tesnya, yaitu UTBK. UTBK sendiri punya 7 subtes yang digunakan teman-teman. Yang pertama, ada penalaran umum. Yang kedua ada pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Yang ketiga pemahaman bacaan dan menulis atau PBM. Keempat ada penalaran kuantitatif. Kelima ada penalaran matematika. Keenam literasi bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada literasi bahasa Inggris. Nah, SMBT step by stepnya tuh gini. Pertama, kamu harus punya akun SMPMB. Kalian sebelumnya udah punya akun saat SNBP kan? Teman-teman bisa pakai akun yang sama. Setelah punya akun, buka situs SNPMB kalian untuk lengkapi data diri kayak data pribadi, asal sekolah, dan beberapa dokumen. Setelah itu, yang kedua, pilih jenis UTBK. Nah, di sini banyak banget yang sering bingung. Jenis UTBK tuh ada 3. Yang pertama saintek, kedua sosum, dan ketiga ada campuran. Kalau kalian mau ambil jurusan IPA kayak teknik, kedokteran, atau informatika, pilih saintek. Kalau kalian pilih jurusan IPS kayak hukum, ekonomi, atau psikologi, pilih sosum. Tapi, kalau kalian mau ambil 2 jurusan lintas bidang, misalnya teknik sama psikologi, pilih campuran. Tapi ingat teman-teman, cuma bisa ikut UTBK sekali. Jadi, pastiin jenis yang teman-teman pilih udah cocok sama jurusan incaran kalian. Faktanya, ketiga jenis UTBK tersebut memiliki soal yang sama. Yang membedakan adalah pembobotan nilainya. Maksudnya gimana sih? Jika kamu memilih saintek, maka yang akan dinilai tinggi adalah matematika, teman-teman. Nah, jika kalian memilih soshum, maka yang akan dinilai tinggi adalah literasi dan penalaran. Jadi, itulah alasan dibedakan jadi 3 jenis walaupun soalnya sama. Yang ketiga, bayar biaya UTBK. Oke, kalian setelah proses panjang tersebut, kalian diharuskan untuk membayar biaya UTBK sebesar 200.000, teman-teman. Keempat, pilih kampus dan jurusan.
Setelah pembayaran terverifikasi, barulah kamu bisa memilih kampus dan program studi beserta lokasi UTBK kalian, teman-teman. Kamu bisa memilih 4 jurusan. Nah, kalau kalian pilih 4 jurusan, pilihannya bakal kayak gini. S1, S1, D4, D3. Mau urutan yang diacak juga boleh, teman-teman. Misalnya D4, S1, S1, D3. Kalau kalian mau pilih 3 jurusan atau 2 jurusan, bahkan 1 jurusan pun juga boleh, teman-teman. Sesuaikan dengan keyakinan kalian. Pada intinya, yang penting maksimal 2 kampus dan 4 pilihan jurusan. Yang kelima, ada cetak kartu ujian. Setelah semua langkah selesai, kamu bisa unduh dan cetak kartu peserta UTBK. Kartu ini wajib dibawa saat ujian. Yang keenam, ada pelaksanaan tes. Sebelumnya, kalian sudah memilih lokasi UTBK kan? Nah, kalian akan pergi ke lokasi untuk tes UTBK. Pelaksanaan tesnya tentunya di komputer. Sesuai namanya, UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Durasi total tes sekitar 195 menit atau 3 jam 15 menit. Dengan TPS kurang lebih 90 menit. 1. Penalaran umum. 2. Pengetahuan dan pemahaman umum. 3. Pemahaman bacaan dan menulis. 4. Penalaran kuantitatif. Literasi. Kurang lebih 45 menit. Pertama, literasi bahasa Indonesia. 2. Literasi bahasa Inggris. Penalaran matematika. Kurang lebih 60 menit. Setelah waktu habis, sistem akan otomatis menutup sesi dengan mengunci jawabanmu. Teman-teman tidak bisa langsung melihat hasil atau skor di layar. Beberapa minggu setelah seluruh sesi UTBK selesai, hasilnya diumumkan di portal SNPMB. Nah, di situ kamu bisa lihat skor tiap bagian TPS, literasi, penalaran matematika. Dan kalian bisa melihat status lulus atau tidak lulus. Yang ketiga, ada jalur mandiri. Sekarang kita masuk ke jalur terakhir nih, yaitu jalur mandiri. Nah, jalur ini adalah harapan terakhir buat yang belum lolos di SNBP atau SNBT. Jalur mandiri itu seleksinya diatur langsung sama pihak kampus ya, teman-teman. Artinya, sistemnya, jadwalnya, bahkan cara seleksinya bisa berbeda-beda di tiap kampus. Secara umum, ada beberapa tipe seleksi. Yang pertama, ada tes tulis mandiri. Kayak SIMAK UI dengan materi TKD atau kemampuan dasar, dan PEK kemampuan akademik. Mirip TKA di SNBT tapi versi kampus sendiri. Yang kedua ada nilai UTBK. Jadi kamu nggak tes lagi, tinggal upload skor kamu. Yang ketiga nilai rapot atau prestasi. Buat yang punya pencapaian di akademik atau non-akademik. Yang keempat ada portofolio. Khusus jurusan seni, olahraga, atau desain. Soal biaya, kenapa jalur mandiri lebih mahal? Nah, di sini ini nih yang sering bikin orang kaget. Karena beda SNBP yang biayanya flat sampai dengan 200.000 di jalur mandiri. Biaya pendaftarannya bisa mulai dari 200.000 sampai 600 ribuan. Tapi yang bikin mahal bukan itu aja. Biaya kuliahnya juga biasanya lebih tinggi dari jalur reguler SNBP atau SNBT. Misalnya di UI, mahasiswa jalur mandiri nggak dapat subsidi pemerintah. Jadi harus pakai UKT penuh atau uang pangkal yang nilainya bisa jutaan. Bahkan bisa puluhan juta. Makanya sebelum daftar jalur mandiri, pastikan kamu dan orang tua sudah diskusi soal kesiapan biaya. Nah, itu aja teman-teman mengenai jalur mandiri. Oke, kesimpulannya, jadi total ada 3 utama buat masuk PTN. Yang pertama, ada SNBP lewat prestasi. Yang kedua, ada SNBT lewat tes nasional. Yang ketiga, ada mandiri lewat tes kampus. Jadi, jalur mandiri memang bisa dibilang paling mahal. Tapi juga peluangnya lumayan besar loh. Selama kamu siap dari sisi akademik, mental, dan finansial. Tetap worth it kok buat dicoba. Ingat, tujuan akhirnya bukan cuma masuk kampus negeri, tapi dapat tempat yang cocok buat kamu berkembang. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.